Perkenalkan, nama saya Krisyanti dari Prodi Kehutanan, NIM L1A1200056. Fungsi Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki fungsi komunikasi, yang dimana dapat memudahkan kita dalam berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan suku. Di samping fungsi tersebut, Goris Keraf menambahkan fungsi lain sebagai pelengkap fungsi tersebut, yakni pertama, fungsi lebih mengenal kemampuan diri sendiri. Yang kedua, fungsi lebih mengenal orang lain. Yang ketiga, fungsi belajar mengamati dunia. Yang keempat, fungsi mengembangkan proses berpikir yang jelas, runtut, teratur, terarah, dan logis. Yang kelima, fungsi mengembangkan atau mempengaruhi orang lain dengan baik dan menarik. Yang keenam, fungsi mengembangkan kemungkinan kecerdasan ganda. Kedudukan bahasa Indonesia terbagi 4. Yang pertama, bahasa persatuan. Yang kedua, bahasa baku. Yang ketiga, bahasa nasional. Keempat, bahasa negara. Bahasa persatuan. Bahasa persatuan adalah pemersatu suku bangsa, yaitu pemersatu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara bagi bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Bahasa baku adalah bahasa yang digunakan dalam pertemuan yang sangat resmi, berfungsi seperti pertama, pemersatu sosial, budaya, dan bahasa. Kedua, penanda kepribadian, bersuara, dan berkomunikasi. Bahasa nasional adalah fungsi jati diri bangsa Indonesia bila berkomunikasi pada dunia luar Indonesia. Bahasa nasional adalah fungsi jati diri bangsa Indonesia bila berkomunikasi pada dunia luar Indonesia. Negara adalah bahasa yang digunakan dalam administrasi negara sebagai bahasa resmi berkebudayaan dan ilmu teknologi. Sifat bahasa Indonesia adalah bahasa sebagai sarana interaksi sosial. Bahasa memiliki 2 bidang. Yang pertama, bunyi yang dihasilkan oleh alat-alat ucap, yaitu getaran yang bersifat fisik yang merangsang alat pendengaran. Yang kedua, arti atau makna adalah isi yang terkandung di dalam arus bunyi yang menyebabkan reaksi. Bahasa sebagai alat komunikasi mengandung beberapa sifat, yaitu sistematik, arbiter, ujar, dan manusia. Ciri-ciri bahasa baku. Yang pertama, bentuknya tetap dan tidak mudah berubah. Kedua, tidak terpengaruhi oleh bahasa asing ataupun bahasa daerah. Yang ketiga, penggunaannya sesuai dengan konteks kalimat, dan biasanya bahasa tidak digunakan dalam percakapan sehari-hari. Keempat, memiliki arti yang pasti, tidak rancu, dan tidak berlebihan. Ciri bahasa tidak baku. Dapat kita simpulkan bahwa ciri-ciri bahasa tidak baku ini kebalikan dari ciri-ciri bahasa baku, seperti bahasa ini umumnya digunakan dalam percakapan sehari-hari. Kedua, bentuknya mudah berubah. Yang ketiga, dipengaruhi oleh bahasa asing dan bahasa daerah. Dan yang keempat, dipengaruhi oleh zaman.